Seorang ibu anggota DPR yang disegani, jatuh cinta pada sopir pribadinya sendiri. Skandal ini mengguncang rumah tangga, karir, bahkan masa depannya. Tapi di tengah hujatan dan ancaman kehilangan segalanya, ia justru mengambil keputusan yang mengejutkan semua orang. Halo sahabatku semua, kali ini kita akan masuk ke kisah yang bisa mengguncang perasaan kalian, penuh ketegangan, drama, dan makna hidup yang dalam. Pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan like, supaya nggak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Inilah kisah ibu anggota DPR yang sering bermain dengan supir pribadinya di dalam mobil. Beginilah kisahnya. Namanya Ratna, wanita berkelas yang selalu tampil rapi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Umurnya 40 tahun, anggota DPR yang sibuk dari pagi sampai malam. Penampilannya selalu sempurna di depan publik. Tapi di balik senyum itu, rumah tangganya dingin. Suaminya lebih sering di luar negeri, sibuk dengan urusannya sendiri. Ratna terbiasa makan malam sendirian di rumah besar yang sepi, hanya ditemani suara jam dinding. Hari itu, setelah rapat panjang di Senayan, tubuhnya terasa lelah. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam ketika ia tiba di halaman rumah. Di depan, sebuah mobil hitam terparkir rapi. Di kursi kemudi, duduk seorang pria berkulit sawo matang dengan wajah tegas. Namanya Adi, supir pribadi barunya yang baru 2 minggu bekerja. Rekomendasi dari seorang teman. Katanya orangnya jujur dan bisa dipercaya. Saat Ratna turun dari mobil dinas dan berjalan menuju rumah, pandangan mereka bertemu sebentar di bawah cahaya lampu teras. Ada tatapan singkat, tapi cukup membuat dada Ratna berdebar aneh. Entah kenapa, pria ini berbeda. Bukan hanya soal wajahnya yang gagah, tapi sorot matanya, tenang, dalam, dan seperti menyimpan sesuatu. Ratna hanya mengangguk singkat, masuk ke rumah. Tapi malam itu, di kamarnya yang sunyi, ia justru teringat kembali pada tatapan itu. Dan ia tak mengerti, kenapa tatapan seorang supir bisa mengusik pikirannya sedalam ini. Adi baru bekerja 2 minggu. Pria sederhana dari keluarga biasa, tapi tutur katanya sopan, tenang, dan selalu menjaga jarak. Setiap pagi ia sudah menunggu di depan rumah sebelum Ratna keluar. Selalu membukakan pintu mobil, menunduk sedikit, lalu mengantar tanpa banyak bicara. Namun Ratna sering menangkap tatapan singkatnya di kaca spion. Tatapan yang seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi selalu ditahan. Sore itu, Ratna baru selesai rapat yang melelahkan. Langit mendung, angin dingin menerpa. Saat perjalanan pulang, hujan deras tiba-tiba turun, membuat pandangan kabur. "Bu, sebaiknya kita berhenti sebentar," kata Adi, suaranya tenang tapi tegas. Ratna mengangguk, dan mereka berhenti di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan. Warung itu sederhana, aroma kopi bercampur bau tanah basah memenuhi udara. Mereka duduk berseberangan di meja kayu, suara hujan menjadi latar. Untuk pertama kalinya, Ratna merasa nyaman berbicara tanpa harus menjaga citra. "Kenapa mau kerja sama saya? Gajinya kan gak seberapa," tanyanya sambil memegang cangkir hangat. Adi tersenyum tipis. "Karena saya butuh pekerjaan, dan saya ingin dekat dengan orang yang menginspirasi." Ratna terdiam. Jawaban itu singkat, tapi rasanya seperti memukul dadanya. Di balik suara hujan dan lampu redup warung itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh, perasaan yang belum berani ia akui, bahkan pada dirinya sendiri. Sejak percakapan di warung kopi itu, Ratna mulai memandang Adi dengan cara berbeda. Ada rasa penasaran yang sulit ia jelaskan. Pria ini bukan sekadar supir, ada sesuatu di balik tatapan dan kata-katanya yang membuat Ratna ingin tahu lebih dalam. Beberapa hari kemudian, Ratna memiliki jadwal kunjungan kerja ke sebuah daerah di pinggiran kota. Perjalanan cukup jauh, dan Adi yang mengantar. Sepanjang jalan, mereka mulai saling bercerita. Adi menceritakan masa kecilnya di kampung, perjuangan mencari kerja di kota, dan bagaimana ia belajar mengemudi dari ayahnya yang dulu juga supir. Ratna mendengarkan, sesekali melempar pertanyaan. Namun ada satu hal yang membuat Ratna sedikit ragu. Adi selalu menghindari bercerita tentang masa lalunya beberapa tahun terakhir. Saat Ratna bertanya,
ia hanya tersenyum lalu mengganti topik. Di tengah perjalanan, mereka melewati jalanan yang sepi dan rindang. Mobil berjalan pelan, hanya terdengar suara mesin dan gesekan ban dengan aspal basah. Ratna melirik ke kaca spion, dan tatapan Adi kembali tertangkap. Kali ini, tatapan itu tidak berpaling cepat. Ada sesuatu di sana, campuran rasa kagum dan keinginan, tapi juga terpendam dalam-dalam. Ratna merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mengalihkan pandangan keluar jendela, tapi pikirannya tetap tertuju pada satu hal. Pria ini menyimpan rahasia, dan ia mulai ingin membongkarnya. Beberapa minggu kemudian, Ratna mendapat undangan menghadiri acara malam di sebuah hotel mewah di pusat kota. Gaun hitamnya elegan, rambutnya disanggul rapi. Sepanjang acara ia berusaha tersenyum, menyalami tamu penting, tapi pikirannya sesekali melayang. Entah kenapa, ke sosok Adi yang menunggunya di parkiran. Acara selesai lewat tengah malam. Hujan tipis membasahi jalanan. Adi membukakan pintu mobil. Lalu mereka melaju pulang melewati jalan kota yang mulai sepi. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya di kaca yang berembun. Tiba-tiba, di tikungan yang agak menanjak, mobil terasa tersendat. Mesin batuk-batuk, lalu mati. Adi mencoba menstarter ulang, tapi sia-sia. Jalan itu sepi, hanya suara hujan dan gelegar petir di kejauhan. Mungkin akinya, kata Adi, mencoba memeriksa, sementara Ratna tetap di dalam mobil. Hujan semakin deras. Tak lama, Adi kembali masuk, rambutnya basah, sedikit napas terengah. Kita tunggu bantuan, Bu. Di dalam mobil yang gelap, mereka hanya terpisah oleh konsol tengah. Suara hujan memukul atap mobil, menciptakan ruang sunyi yang aneh. Ratna menatap keluar jendela, tapi bisa merasakan tatapan Adi yang sesekali mengarah padanya. Kilatan petir tiba-tiba menyinari wajah Adi. Sorot matanya tajam, tapi bukan marah. Ada sesuatu di sana yang membuat Ratna gugup, dan entah kenapa, ia tidak ingin menghindar. Bantuan akhirnya datang malam itu. Mekanik mengganti aki, dan mereka bisa melanjutkan perjalanan pulang. Tapi suasana di dalam mobil sudah berbeda. Ratna tak lagi bisa menganggap Adi sekadar supir. Ada sesuatu yang tertinggal di antara mereka sejak momen terjebak hujan itu. Sesuatu yang tak diucapkan, tapi terasa jelas. Beberapa hari kemudian, Ratna mendapat jadwal kunjungan kerja ke luar kota. Biasanya ia pergi bersama staf khusus, tapi kali ini ia memilih hanya ditemani Adi. Alasan resminya, biar lebih simpel. Tapi dalam hati, ia ingin punya lebih banyak waktu berdua. Perjalanan panjang itu dipenuhi canda kecil, cerita pribadi, bahkan diam yang terasa nyaman. Ratna mulai mengenali detail kecil tentang Adi. Cara ia menggenggam setir dengan mantap, kebiasaannya melirik spion sebelum bicara, dan caranya memperhatikan sekitar. Namun, kebersamaan mereka ternyata tak luput dari perhatian. Seorang staf DPR yang kebetulan satu hotel mulai bertanya-tanya. Bu Ratna pulang larut banget ya, sama sopirnya? Bisik mereka di lobi. Gosip itu pelan-pelan menyebar. Ratna pura-pura tidak peduli, tapi di hatinya ada rasa khawatir. Dunia politik tak pernah ramah pada rumor seperti ini. Meski begitu, setiap kali melihat Adi tersenyum sambil membuka pintu mobil untuknya, rasa takut itu seolah kalah oleh rasa hangat yang tak ia mengerti. Pagi itu Ratna baru saja selesai membaca dokumen penting di ruang kerjanya. Di meja, secangkir kopi sudah dingin, tanda pikirannya sibuk sejak tadi. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Bu Ratna, hati-hati. Ada yang mengamati hubungan Anda dengan supir itu. Ratna membacanya 2 kali. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya sedikit bergetar. Tapi ia mencoba tetap tenang. Siapa yang mengirim pesan ini? Dan dari mana mereka tahu? Ia menoleh ke arah pintu, memastikan tak ada orang. Sekretarisnya sedang sibuk di luar. Dengan cepat, Ratna menghapus pesan itu, tapi kata-katanya sudah menancap di pikirannya. Sepanjang hari, ia merasa seperti diawasi. Saat keluar gedung DPR, matanya menyapu kerumunan wartawan dan staf. Semua terlihat biasa,
Tapi ada perasaan tidak nyaman. Di mobil, ia duduk diam, sesekali melirik Adi yang fokus menyetir. Ratna sempat ingin menceritakan soal pesan itu, tapi mulutnya terasa terkunci. Bagaimana kalau Adi justru tertekan? Atau bagaimana kalau Adi sendiri sebenarnya tahu siapa pengirimnya? Malamnya, saat sendirian di rumah, Ratna memandangi layar ponselnya yang kosong. Tidak ada pesan susulan, tapi rasa was-was itu justru semakin besar. Ia sadar, hubungan ini mungkin tidak lagi aman. Hari itu Ratna harus berangkat ke Bandung untuk rapat tertutup. Perjalanan cukup jauh. Langit mendung sejak pagi. Adi mengemudi dengan fokus, sementara Ratna sibuk memeriksa berkas di pangkuannya. Menjelang sore, hujan mulai turun deras. Jalanan licin, pandangan terbatas. Saat melintasi tikungan tajam di kawasan pegunungan, mobil tiba-tiba tergelincir sedikit. Ratna terkejut, tubuhnya tersentak, dan spontan tangannya meraih lengan Adi. Adi langsung menenangkan. "Tenang, Bu, saya kontrol." Suaranya dalam, stabil, tapi sorot matanya di kaca spion membuat Ratna terdiam. Ada ketulusan di sana, juga rasa melindungi. Beberapa detik hening, hanya suara hujan memukul atap mobil. Lalu, tanpa melepaskan pandangan ke jalan, Adi berkata pelan, "Saya nggak akan biarin ibu jatuh, dalam hal apapun." Kalimat itu membuat dada Ratna terasa hangat sekaligus berdegup lebih kencang. Ada bagian dalam dirinya yang ingin membalas ucapan itu, tapi ia memilih diam. Ia menoleh keluar jendela, menyembunyikan ekspresi wajahnya. Sepanjang sisa perjalanan, suasana di dalam mobil berubah. Tidak ada lagi obrolan basa-basi. Setiap tatapan singkat di kaca spion terasa seperti pesan yang tak diucapkan. Dan Ratna mulai sadar, ia semakin sulit menjaga jarak. Malam itu, mereka menginap di hotel pusat kota Bandung. Ratna mendapat kamar di lantai 7, sementara Adi menginap di kamar staf di lantai 3. Rapat selesai larut malam, tapi tubuh Ratna terasa segar. Bukan karena kopi, melainkan karena ia terus memikirkan kalimat Adi di perjalanan tadi. Di kamar yang sunyi, Ratna mencoba membaca berkas, tapi pikirannya melayang. Ponselnya berdering pelan. Sebuah pesan masuk dari Adi. "Ibu belum tidur." Ratna menatap layar beberapa detik sebelum membalas. "Belum, mau bicara sebentar di lobi." 5 menit kemudian, Ratna sudah duduk di kursi pojok lobi. Lampu remang, hanya ada satu petugas resepsionis yang sibuk menatap layar komputer. Adi datang dengan langkah tenang, mengenakan kaos polos dan jaket tipis. Ia duduk di hadapan Ratna. Jarak mereka hanya meja kecil. Awalnya obrolan ringan tentang perjalanan hari itu, tentang cuaca yang makin dingin. Tapi perlahan, topik berubah. Ratna bertanya tentang keluarganya. Adi bercerita sedikit tentang ibunya di kampung yang sakit-sakitan. Suaranya tenang, tapi matanya sesekali menunduk, seperti menyembunyikan rasa sedih. Entah bagaimana, percakapan itu membuat mereka lupa waktu. Hingga Ratna sadar, ia menatap Adi terlalu lama, dan Adi tidak mengalihkan pandangan. Malam itu, batas antara atasan dan bawahan mulai memudar. Sejak malam di lobi hotel itu, hubungan Ratna dan Adi berubah. Mereka tak lagi sekadar bertukar sapaan formal. Tatapan lebih sering bertemu, percakapan di mobil jadi lebih hangat, dan terkadang mereka tertawa atas hal-hal kecil yang tak penting. Namun perubahan itu tidak luput dari mata orang lain. Suami Ratna, yang biasanya jarang di rumah, mulai sering menghubungi. Awalnya hanya menanyakan jadwal. Lama-lama, pertanyaannya berubah. "Tadi pulang sama siapa?" Atau, "Supir kamu itu sering ikut ya?" Ratna berusaha terdengar santai setiap menjawab, tapi di hatinya ada rasa was-was. Ia tahu, suaminya tipe orang yang kalau sudah curiga, akan mencari bukti sampai dapat. Suatu malam, saat Ratna baru sampai rumah, suaminya sudah duduk di ruang tamu. Televisi menyala, tapi matanya tertuju pada Ratna. "Saya dengar kamu sering pulang larut sama supir. Apa betul?" tanyanya datar. Ratna mencoba tersenyum. "Itu bagian dari pekerjaan.
Kadang saya ada rapat sampai malam. Ia berusaha meyakinkan, tapi bisa merasakan tatapan suaminya yang seolah menembus kebohongan. Malam itu Ratna sulit tidur. Bukan hanya karena kebohongan yang ia ucapkan, tapi karena sadar, semakin hari, ia makin sulit memutuskan, melindungi posisinya, atau mempertahankan perasaan yang mulai tumbuh untuk Adi. Beberapa hari setelah insiden pertanyaan suaminya, Ratna melihat Adi tampak lebih diam dari biasanya. Wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya berbeda. Ada beban yang ia sembunyikan. Di perjalanan pulang dari sebuah acara, Ratna memutuskan bertanya, "Kamu kenapa? Kelihatan gak seperti biasanya." Adi sempat terdiam sebelum menjawab pelan, "Ibu saya di kampung sakit. Dokter bilang butuh perawatan cepat, tapi biayanya besar." Ratna spontan merogoh tasnya, mengeluarkan amplop berisi uang. "Ambil ini, anggap saja pinjaman. Nanti kalau sudah bisa, kamu kembalikan." Adi menatap amplop itu, lalu menggeleng tegas. "Terima kasih, Bu. Tapi saya nggak mau orang berpikir saya dekat sama ibu cuma karena uang." Jawaban itu membuat Ratna terdiam. Di dunia politik, ia terbiasa melihat orang yang mendekat hanya untuk keuntungan. Tapi pria ini malah menolak. Ada rasa hangat yang menjalar di dadanya. Sepanjang perjalanan, Ratna memandangi Adi dari kursi belakang. Ia mulai yakin, perasaan ini bukan sekadar ketertarikan sesaat. Tapi di balik keyakinan itu, ada rasa takut. Takut kalau hubungan ini akan menyeret mereka berdua ke masalah yang lebih besar. Malam itu, Ratna mendapat undangan makan malam dari seorang politisi senior yang cukup berpengaruh. Undangan itu penting untuk karirnya, jadi ia tidak bisa menolak. Adi mengantarnya ke restoran mewah di pusat kota. Sebelum masuk, Ratna sempat melihat Adi menepikan mobil di sudut parkiran. Ia menatapnya sebentar, ingin berkata sesuatu, tapi menahan diri. Di dalam restoran, Ratna duduk di meja bundar bersama 3 pria dan 1 wanita yang semuanya adalah rekan politik. Percakapan formal mengalir, tapi pikirannya melayang. Sesekali, ia melirik keluar melalui dinding kaca besar. Dari tempatnya, ia bisa melihat samar-samar mobil hitam mereka. Adi masih di sana, duduk di kursi kemudi, kepalanya sedikit menunduk, tapi tatapannya mengarah ke restoran. Ada sesuatu di raut wajahnya, bukan sekadar menunggu, lebih seperti mengawasi. Makan malam itu terasa panjang. Ratna akhirnya memutuskan pulang lebih cepat dari rencana. Begitu tiba di mobil, ia melihat Adi menegakkan tubuh. Wajahnya seketika berubah tenang seperti biasa. Namun sebelum masuk rumah, Ratna tiba-tiba berbalik. Tanpa pikir panjang, ia memeluk Adi. Sebuah pelukan singkat, hangat, tapi penuh arti. Adi terkejut, tapi tidak menolak. Malam itu, Ratna sadar, rasa yang tumbuh ini bukan lagi sekadar ketertarikan. Sudah melewati batas. Setelah malam pelukan itu, batas antara Ratna dan Adi semakin kabur. Mereka mulai sering mencari alasan untuk bertemu di luar jam kerja. Kadang Ratna meminta diantar ke tempat yang sebenarnya tidak terlalu penting, hanya untuk bisa berbicara lebih lama di dalam mobil. Pernah suatu sore, Ratna mengajak Adi mampir ke sebuah kafe kecil di sudut kota. Mereka duduk di pojok, berbagi cerita sambil menyeruput kopi. Tidak ada yang aneh bagi orang biasa, tapi untuk seorang anggota DPR, pemandangan itu bisa menjadi bahan gosip berhari-hari. Dan gosip itu memang mulai merebak. Beberapa staf DPR mulai berbisik-bisik ketika Ratna lewat. Ada yang pura-pura bertanya soal urusan kerja, tapi nada bicaranya penuh sindiran. Ratna berusaha mengabaikan, tapi di hatinya, ia tahu situasi ini semakin berbahaya. Suatu malam, ponsel Ratna berdering. Nomor tak dikenal. Begitu diangkat, suara seorang pria terdengar dingin. "Saya punya foto ibu dengan supir itu. Kalau ibu nggak mau masalah besar, kita bisa bicara." Ratna terdiam. Dadanya terasa sesak. Ia tidak tahu siapa orang itu, tapi ancamannya jelas. Di balik semua momen hangat bersama Adi, bayang-bayang skandal mulai menghantui mereka. Pagi itu,
Ratna baru saja tiba di kantor DPR ketika ponselnya terus bergetar. Notifikasi masuk bertubi-tubi. Grup WhatsApp koleganya riuh. Beberapa pesan pribadi pun ikut masuk. Dengan jantung berdegup kencang, ia membuka salah satu pesan. Matanya langsung membesar. Sebuah foto terpampang jelas. Dirinya duduk berhadapan dengan Adi di kafe kecil, tertawa, dengan tatapan yang terlalu akrab untuk seorang atasan dan bawahan. Tidak hanya satu, ada juga foto mereka saat berjalan berdampingan di trotoar. Dan yang paling fatal, foto pelukan singkat di depan rumah malam itu. Foto-foto itu sudah tersebar di media sosial dengan judul bombastis. Anggota DPR mesra dengan supir pribadi. Skandal baru dunia politik. Berita online mulai memuat foto-foto tersebut. Telepon dari partai masuk. Nadanya keras dan menekan. Segera buat klarifikasi. Ini bisa menghancurkan karir kita. Di rumah, suaminya marah besar. Suaranya meninggi. Tuduhannya tajam. Ratna mencoba membela diri, tapi semua kata-kata seolah tak berarti di hadapan bukti foto itu. Hari itu, Ratna merasa seluruh hidupnya runtuh. Ia kehilangan kendali, sementara bayangan wajah Adi terus muncul di kepalanya. Pria yang kini menjadi sumber sekaligus pelarian dari kekacauan ini. Malam itu, Ratna mengirim pesan singkat pada Adi. "Temui saya di taman dekat kantor lama, jam 9 malam." Hanya itu. Udara dingin menusuk saat Ratna tiba lebih dulu. Taman kota itu sepi. Hanya lampu jalan yang temaram dan suara angin yang membuat dedaunan bergetar. Tak lama, langkah kaki mendekat. Adi muncul dari kegelapan, mengenakan jaket hitam dan topi, mencoba menyamarkan dirinya. Ratna berdiri, matanya langsung berkaca-kaca. "Adi, semua ini sudah kacau. Suami saya marah, partai menekan, media mengejar. Kalau saya terus bertahan, saya mungkin kehilangan segalanya. Jabatan, nama baik, bahkan keluarga." Adi menatapnya lama. Wajahnya tegas tapi penuh rasa. Ratna melanjutkan, suaranya bergetar. "Kalau itu terjadi, kamu masih akan ada di sini." Tanpa menjawab panjang, Adi menggenggam tangan Ratna. Genggamannya hangat, kokoh. "Saya nggak pernah di sini cuma untuk mengantar. Saya di sini untuk menemani." Kalimat itu seperti menembus semua pertahanan Ratna. Air matanya jatuh. Di tengah taman yang sepi itu, mereka berdiri saling menggenggam, sadar bahwa langkah yang akan mereka ambil mungkin akan mengubah hidup, dan bukan untuk yang lebih mudah. Malam itu, mereka tahu, jalan pulang ke kehidupan lama sudah tertutup. Keesokan paginya, berita tentang Ratna masih memenuhi halaman depan media. Foto-fotonya dengan Adi terus dibagikan. Komentar warganet tak henti-hentinya menghakimi. Partai politiknya mengadakan rapat darurat. Mendesak Ratna membuat pernyataan resmi untuk menyangkal semua. Tapi kali ini, Ratna tidak ingin berbohong lagi. Di rumah, ia menatap suaminya yang masih marah, lalu berkata dengan tenang, "Aku sudah lama hidup bukan sebagai diriku sendiri. Sekarang aku ingin memilih." Kata-kata itu membuat wajah suaminya mengeras. Sore harinya, Ratna berdiri di depan kamera media. Suaranya stabil meski dadanya berdebar. "Saya tidak akan menyangkal hubungan saya dengan Adi. Keputusan ini mungkin akan mengakhiri karir politik saya, tapi saya siap menanggungnya." Beberapa menit setelah konferensi pers, ia meninggalkan gedung DPR. Di luar, Adi sudah menunggu di mobil hitamnya. Tidak ada kata-kata. Ratna masuk, dan mereka saling menatap seolah berbicara lewat mata. Mobil itu melaju meninggalkan keramaian, membawa mereka ke masa depan yang penuh ketidakpastian. Mereka tahu akan ada hujatan, kehilangan, bahkan mungkin kesepian. Tapi di tengah semua itu, ada satu hal yang pasti, mereka memilih untuk berjalan bersama, apapun yang menunggu di depan. Kisah ini mengajarkan bahwa cinta terkadang datang di waktu dan tempat yang tidak tepat. Memaksa kita memilih antara mempertahankan kenyamanan hidup atau mengikuti suara hati. Kejujuran pada diri sendiri memang berisiko. Bisa mengorbankan nama baik, pekerjaan, bahkan hubungan lama. Namun,
Keberanian untuk mengambil keputusan demi kebahagiaan sejati adalah langkah yang hanya bisa diambil oleh mereka yang siap menanggung semua konsekuensinya. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.